Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah halaman 57 dengan baris kelima dari bawah. Bacaannya wa madduhu ila ruknil ladzi ba'dahu, ya, wa takbir lil intiqal wa madduhu ila ruknil ladzi ba'dahu illa fil i'tidal. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa takbir lil intiqal, kemudian disunahkan untuk kita melafadzkan kalimat takbir lil intiqal, artinya untuk perpindahan dari rukun sebelumnya menuju rukun setelahnya. Dari berdiri ke ruku Allahu Akbar, kemudian dari i'tidal ke sujud Allahu Akbar. Nah, kapan diucapkan takbir itu? Wa madduhu, dan dibentangkan takbir, itu artinya madduhu dibentangkan takbir, ila ruknil ladzi ba'dahu, menuju rukun yang selanjutnya. Jadi dari apa? Dari berdiri ke sujud. Nah, ketika kita bergegas untuk sujud, itu dimulai Allah nyosok. Nah, berarti kalau memang kita nggak kuat, yaitu yang mendekati rukun selanjutnya saja. Begitu pula dari sujud ke atas. Allah nggak kuat, nah jangan berhenti. Kemarin soal kejadian tuh sholat Jumat pas anak hadir tuh, berhenti dia pas lagi sujud ke i'tidal. Allah, jadi akbar nggak kedengeran, maka itu makruh, khilaf menyalahi sunnah. Allah didiem, akbarnya nggak ketawa karena udah nggak kuat. Nah, jadi gimana? Deket-deket ke rukun selanjutnya. Kalau memang nggak bisa, maka ucapinlah takbir setelah rukun selanjutnya. Ngedeket-deketin aja, ya. Termasuk gitu. Wa madduhu ila ruknil ladzi ba'dahu illa fil i'tidal fayaqulu sami Allahu liman. Nah, kemudian wasunnah fir ruku', apa ini sunahkan ruku'? Maddu dhahri wal unuq, membentangkan pundak dan leher. Lurus. Bukan seperti orang senam, olahraga begitu naikin ke atas. Enggak. Lurus. Antara ada bagian dubur terus sejajar sampai leher. Kalau sekiranya orang taruh balon, taruh bola, itu nggak goyang-goyang, wala turun wala jatuh, begitu aja terus. Ngambang. Wa nasbu saqaihi, tegakin betisnya, nggak dimajuin. Wa fakhideh, dan pahanya lurus. Wa akhdhu rukbateh biyadihi, dan tempelkan, ambillah kedua telapak tangannya kepada dengkulnya, sekalipun tidak syarat kita menempelkan tangan kita ke dengkul, nggak syarat, tapi disunahkan memang kita letakkan kedua telapak tangan ke dengkul. Wat tafriq, nah maka disela-selakan, bukan dirapetin. Ketika di dengkul disela-selakan, bukan dirapatkan. Wa taujihu halil kiblah, dan ruku itu menghadapnya ke arah kiblat, sama seperti berdiri. Nah itu. Wa yaqul, dan dia berkata subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, berapa kali? 3 afdal, sekalipun asal sunnah dapat 1. Sekalipun kita nggak baca, boleh gak? Boleh. Sekalipun kita nggak baca, boleh. Nggak syarat baca subhana rabbil azim bihamdi.
Yang penting ruku tumakni. Tuh yang penting tumaknina. Tapi bagi si imam lihat-lihat. Imam jangan langsung tidak, lihat dulu ketika dia sujud, ketika dia ruku, dia dapatkan di belakang dia perasaan ada orang mau berjamaah. Nah, maka di situ dianjurkan untuk dia lamain rukunya. Sunnah itu. Iya. Biar dia dapat, karena yang namanya salat berjamaah dilihat ketika makmum bersama imam ruku tumakninah bersamaan. Apalagi sholat apalagi sholat Jumat rakaat kedua. Itu rakaat kedua sholat Jumat itu udah ukurannya udah. Kalau dia dapat 1 rakaat bersama imam dalam sholat Jumat, maka nanti setelah imam salam dia nerusin 1 rakaat. 1 doang. Tuh. Tapi kalau dia tidak dapetin imam di rukunya, yaitu setelah ruku imam dia baru ngikut. Setelah ruku imam dia baru ngikut. Maka disitulah dia niat wajib Jumat. Dia niat wajib Jumat. Berarti ini pada rakaat kedua dia dapatkan imam ruku, ngikutin. Dia Nah, maka ketika takbiratul ihram dia niat usolli fardhul jum'ati, langsung dia ngikutin imam maka ada ruku. Apa hukumnya? Dia dapat 1 rakaat bersama imam. Kalau sudah dapat 1 rakaat, maka setelah imam salam dia hanya melakukan 1 kali rakaat lagi. Tapi kalau sudah imam ruku, i'tidalkah, duduk di antara 2 sujud, apalagi tasyahud dia datang, maka dia niat Jumat. Dia niat Jumat, tapi selepas salam dia berdiri, maka dia ngesempurnakan 4 rakaat. Ini dia nih, usolli Jumat tapi sembahyangnya zuhur. Nah, itu dia. Nawa wala sholla wala nawa. Niat tidak sholat. Niatnya Jumat, tapi sholatnya bukan Jumat. Sholatnya zuhur wala nawa. Tidak niat tuh. Ini di sini. Ya. Maka dari situ si imam lihat-lihat. Perasaannya kayaknya ada atau enggak ya. Kalau enggak ada indikasinya. Mungkin di depannya ya, kayak sekarang masjid kan ada TV tuh. CCTV sampai ke Pondok Bambu. Misal batas. Sholat kelihatan ada orang. Lagi sholat ya, maka dia ruku. Ya, jangan ditendang aja sama makmum kan gitu. Nah ini dia lama boleh tuh. Sekiranya tidak ada syarat-syaratnya tuh. Sekiranya juga tidak membuat keresahan makmum yang lain. Lamanya jangan membuat resah. Iya udah garuk-garuk si makmum nih. Udah berarti jangan. Udah langsung naik ke atas. Uruf aja, lamanya uruf gimana udah. Mau maghrib, mau isya, mau subuh, mau zuhur semuanya. Wa yazidul munfarid wa imamu mahsurin, ditambah lagi radu, yang dia ridho tambah lagi panjangin. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, untukmulah aku ruku. Wa bika amantu, dan dengan mulah aku beriman. Nah itu makanya dalam hadis disebutkan, man qala dzalika fi hina yusbi wa hina yumsi, siapa yang mengucapkan di pagi hari dan di petang hari, dia ucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuh 3 dibaca. Kana haqqan Allah an yurdiyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhokan hambanya tersebut. Itu ridhonya paling utama, itu cari. Ngucapin raditu billahi rabba, dan juga pagi 3, sore 3.
Walaka aslamtu, dan untukmulah aku berpasrah diri. Khasya'alaka sam'i wa basari, khusyuk untukmu pendengaran dan penglihatanku. Wa mukhi wa azmi, dan akalku dan tulangku. Wa asabi, tulang rusukku. Wa sya'ri, dan rambutku. Wa bashari, dan kulitku. Wa mastaqallat bihi gadamayi, dan apa yang menempel dengannya kakiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil. Wa yusannu idza rafa'a ra'sahu li'tidalan yaqula sami Allahu liman Rabbana lakal hamdu ila min syai'in ba'du. Wa yazidul munfarid wa imam mahsur radu, apa yang ditambahkan? Ahlat tsana'i wal majdi, pemilik pujian dan keagungan. Ahaqqu ma qalal abdu, itulah yang lebih berhak, yang lebih pantas si hamba menyatakannya. Wa kulluna laka abid, kita ini semuanya hamba-hamba Engkau ya Allah. Maka kita puji Allah bukan dalam keadaan suka saja, dalam keadaan senang. Puji Allah dalam keadaan sedih juga. Allah layak untuk dipuji dalam keadaan sedih. Allah layak dipuji dalam keadaan kita duka. Allah layak dipuji dalam keadaan terkena kita musibah. Nggak apa-apa. Maka disitulah diantara 3 golongan yang insya Allah kita dapatkan golongan tersebut, yang masuk surganya tanpa ada perhitungan. Siapa mereka? Alladzina yahmadunallah fi sarra wa dharra. Mereka lah yang senantiasa gemar memuji Allah, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan enak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena pujian hanya Allah yang miliki dan layak pada apapun keadaan. Itu dia. Orang taunya cuma pujian dalam keadaan senang doang. Ketika lagi sedih, alhamdulillah, nggak ada masalah. Allah layak untuk dipuji. Nah, ya. Wa kulluna laka abid abdun lamani alima atait, tidak ada penghalang pada apa yang telah Engkau berikan. Wala mu'tiya lima manat, dan tidak ada pemberi 5 pada apapun yang Engkau larang. Kalau sudah Allah berikan nikmat kepada si fulan, maka apapun keadaannya tidak akan siapapun manusia bisa mencabut dan mengambil. Itu nikmat. Kalau sudah Allah berikan, sudah. Juga sebaliknya, kalau sudah terkena musibah, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi dari takdir Allah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada manfaat pemilik kekayaan atau pemilik kesemangatan, kesungguhan, semangat ya untuk ibadah atau harta darimu aljad, harta tersebut nggak manfaat. Berapa banyak orang yang kayanya luar biasa, udah nggak ada kelihatan deh, uangnya udah miliaran, ya susah untuk menyumbang kebaikan. Masukin tromol yang merah susah, lihat lu ada yang biru gak ya? Hah? Lihat dulu nih. Masukin susah. Kalau untuk ke mall bisa ratusan ribu, mungkin jutaan, puluhan juta beli barang apapun. Bisa. Berapa banyak mereka yang punya harta enggak berangkat haji, enggak berangkat umroh, padahal bisa berangkat. Padahal mudah. Nah, jadi harta di situ Allah nyatakan la yanfa'udzal jadd minkal jadd. Tidak ada manfaat apapun pemilik harta kalau dibandingkan kepadamu harta apapun. Semuanya kita minta taufik dan hidayah dari itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wal qunut fil i'tidal tsani subhi wa afdaluhu Allahumma hdini au ahdina in kana imaman. Ucapin ihdini kalau sendiri. Kalau dia jadi imam, dina ila akhir waraful yadin. Angkat tangannya, angkat kedua tangan, dan tidak ada dalam sholat ngusap muka, nggak ada. Doa apapun jangan diusap. Begini angkat. Maka cara mengangkatnya, lihat, kalau dia rapatkan kedua telapak tangannya, maka mata ini melihat kepada telapak. Kalau dia renggangkan, maka tetap mata ini melihat tempat sujud. Itu arti mengangkat kedua tangan. Wal jahru bihi lil imam, dan mengangkat suara dengannya si imam. Wa ta'minul ma'mum lid du'a, dan mengaminkan makmum untuk doa.
Jadi dari awal Allah mahdina fiman hadait. Nah, aminin si makmum. Dan jahar, angkat suara imam. Jaharnya ini baik dalam doa atau sana, sama. Allah mahdina fiman pas lagi sana pujian fa innaka. Nah, angkat suara juga sama. Cuma disebut suaranya lebih pelan ketimbang doa. Wa yusyarikuhu fi tsana, dan mengikut sertakan dia di dalam pujian, wa kunutihi, dan kunutnya, in lam yasma, kalau si makmum tidak dengar. Di mana si makmum? Ujung. Bambu deh. Atau di luar listrik mati. Ya kan? Sampai ujung enggak kedengeran. Maka si makmum ya udah dia kunut sendiri. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Begitu aja terus. Sampai akhir imam sujud ikut sujud. Yang penting dibaca tuh semuanya. Dia nggak usah nungguin amin lagi, dibaca kunut sempurna. Iya. Wa yaqnutu fi sairil maktubat lin nazilah. Nah, ini pun juga yang sunnah tapi jarang diamalkan kita juga nih. Apa? Ketika datangnya musibah. Apakah harus di tempat yang terkena musibah kita kunut? Enggak. Siapapun di ujung dunia, biladul muslimin, lihat Palestina sekarang, begitu lagi, ya kan? Nah, apa aja musibah apapun, maka di situ kita dianjurkan kunut nazilah. Allah maltuf bina wahfadna wa'afina wansurna wal muslimin, amin. Nah, coba kunut nazilah nggak ada sananya itu, ya ada doa ya. Allah maltufina wahfadna wa'afina wansurna wal muslimin, Allah makfina wa iyyahum jami'an syarra masa'ibid dunya wad din, Allah masqina al-ghitha wa rahmata wa lutfi wal afiyah wa la taj'alna minal qanitin, Allah marfana al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Udah itu. Itu dibaca setiap sholat 5 waktu di rakaat terakhir setelah i'tidal sebelum sujud. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tambah lagi gabungin. Nah, apalagi kalau musibahnya benar-benar di mata kita langsung, di dekat daerah kita, maka lebih ditekankan lagi untuk kita kunut nazilah. Wa yusannu fis sujud, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ada pertanyaan silakan. Las. Nah, kalau posisi dia sebagai imam untuk jamak, ya, posisi dia sebagai imamnya jamak, maka kita biasa sholat aja gak apa-apa. Mau jamak, dia mau jamak takdim, mau jamak takhir, ikutin. Tuh. Karena sholatnya nggak ada beda. Tapi yang jadi beda kalau qashar, ya. Kalau qashar maka si imam jangan, ya, dia itmam. Artinya sholatnya sempurna. Biar dia jadi imam yang qashar itu. Paham? Misalnya kita ini ada musafir, dia mau sholat 2. Nah, dia jangan jadi makmum, biar dia jadi imam. Kenapa? Nanti kalau dia rakaat kedua, kita bisa lanjutin. Tapi kalau dia harus ngikutin gerak-geriknya. Maka kalau dia mau ngikutin si imam sholat 4, mau nggak mau dia ada kurang. Apa kurangnya? Di 2 dia nungguin, atau dia niat mufaraqah, dia niat bisa. Maka dari situ udah biar dia aja. Maka disebut an layak tadiya bimutim fi juz'in min sholatihi, itu nih. Syarat dalam sholat berjamaah an layak tadiya bimutim fi juz'in min sholatihi. Jangan si qasir itu mengikuti
imam yang imamnya sempurna. Terus gimana? Balikin aja. Dia yang jadi imam, kita yang jadi makmum. Jadi kalau dia salam kita lanjutin. Kalau dia kan jadi ribet, nunggu dulu. Ya. Wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bisirril Fatihah.